Satu orang yang harusnya udah kita lumpuhkan dan kita kalahkan. Dia berhasil kabur. Gue nggak tahu gimana caranya. Tapi ya, ada seseorang yang menyelamatkannya pasti. Cukup mencurigakan siapa orang itu sebenarnya. Di sisi lain, beberapa prajurit kita memberitahu informasi bahwa geng saudara tak saudara masih berkeliaran di area kota Lembak-Sur. Mereka ternyata bukan orang sembarangan. Jadi setelah ini, kita akan lebih ketat lagi mencari mereka. Dan prioritas kita sekarang adalah mereka. Jangan lupa juga, di bagian dalam kota Lembak-Sur, terdeteksi sebuah pemberontak yang merencanakan banyak hal. Gua nggak mau mereka bergerak lebih dulu. Gua maunya kita nyerang mereka sekarang. Habisin dia di tempat, di markas dia sendiri. Jadi, beberapa prajurit segera datangi tempat itu dan habisin mereka semua. Mereka ingin bermain-main dengan kita. Kasih tahu mereka bahwa menjadi pemberontak adalah pilihan yang bodoh. Tapi itu bener, Pin. Di sini dijadiin budaya. Ya gue juga nggak tahu kenapa jadi budaya. Dan gue udah tahu soal itu. Terus kita mau gimana? Mau kita beresin, apa kita mau diem aja? Ya kita beresin lah. Ya harus kita tuntasin semuanya. Sampai kota ini kembali kayak dulu lagi. Oke, bagus kalau kayak gitu. Berarti semua informasi yang kalian punya sangat-sangat bermanfaat. Gue bakal atur titik pertemuan kita dan rencana kita. Sampai jumpa lagi. Dari luarnya, kota ini kelihatan aman-aman aja. Tapi ternyata semakin mendalami soal kota ini, semakin menyedihkan pula isinya. Gue emang gak banyak tahu soal kasus-kasus yang ada di kota ini. Tapi mendengar cerita Joler tadi, bisa dipastikan kota ini penuh dengan misteri. Ada penindasan, pengambilan kekuasaan, dan udah pasti penuh dengan perbudakan. Ternyata ketika lo menjadi orang yang gak berguna di dunia ini, lo akan dihajar habis-habisan oleh realita hidup. Bahkan diri lu udah gak ada harganya lagi. Ya, itulah kenapa kita harus berjuang. Gue jadi ingin masa kecil gue dulu, sebelum akhirnya gue dilempar ke kampung halaman. Kayaknya gue dibuang untuk suatu alasan. Ya, karena gue masih kecil, gue gak tahu banyak hal tentang orang tua gue. Tapi yang paling gue ingat adalah gue dibuang karena gue dianggap tidak berguna. Beberapa yang udah ditangkap sudah kita masukkan di peti mati yang tersimpan. Dan mereka disimpan untuk suatu keperluan mendatang. Dua partner gua akan membuat mereka menjadi bagian dari kita. Sisanya lagi adalah orang-orang yang kita simpan di laboratorium kota Lembak-Sur. Mereka udah disiapkan untuk menjadi prajurit tangguh. Dan dunia akan menjadi bagian dari kita sepenuhnya. Ya, dengan memiliki senjata biologis dan prajurit tangguh yang dibuat oleh sistem teknologi canggih, mereka akan menjadi prajurit yang berbahaya. Lalu kapan mereka mulai menjadi bagian dari kita? Sebentar lagi. Beberapa sudah berhasil dan mereka masih disimpan di peti mati. Tapi beberapa lagi tinggal menunggu waktu. Jadi, jangan sampai ada yang lengah. Dan jangan biarkan orang lain mengetahui isi laboratorium kota Lembak-Sur. Karena semua kuncinya ada di sana. Oke, sebelum semuanya semakin kacau, kalian para prajurit tangguh yang sudah memiliki kekebalan tubuh dari senjata biologis peti mati kita, jangan takut. Serang markas pemberontak itu sekarang juga. Sebagian lagi cari orang yang udah menyelamatkan salah satu target kita. Orang itu sudah pasti bukan orang yang bisa kita remehkan. Harap hati-hati. Jika kalian bisa menangkapnya, itu lebih baik. Lalu, untuk beberapa petinggi peti mati, kalian tetap berjaga di sini. Kita akan menyambut prajurit tangguh kita yang sudah berusaha keras untuk memberontak. Dan dia salah satu mantan musuh terbesar kita, Kijong Baron.
Dia bukan lagi seperti orang yang sebelumnya. Separuh tubuhnya sudah dipenuhi oleh reaksi biologis. Dan beberapa juga sudah tertanam prosesor penggerak di tubuhnya. Itu artinya, dia sudah bukan manusia lagi. Dan ini adalah salah satu contoh prajurit berbahaya yang akan sulit untuk dikalahkan. Oh, jadi gitu mbak. Berarti gua harus ketemu sama Bang Epino sekarang. Lu mau ngapain, Jul? Aduh, gawat ini. Bang, ternyata lu selama ini nyamar ya bang? Hah? Lu bukan orang sembarangan kan? Lu kesini pasti punya tujuan kan? Apa tujuan lu bang? Kasih tahu gua. Bu, bentar Bu. Lu kenapa? Lu ngomong apa sih? Udahlah bang, gua udah tahu semuanya. Itu kumis sama jenggot lu palsu kan? Terus lu juga jago berantem kan bang? Hah? Kok dia bisa tahu? Pasti si Kia yang ngasih tahu ini. Padahal udah jelas-jelas dia janji gak bakal ngasih tahu siapa-siapa kan? Iya, sebenarnya kamu itu siapa? Hah? Kek? Kakek udah dengar semuanya, apa yang lu omongin tadi. Dan kakek udah tahu tujuan lu kesini mau ngapain. Jadi, lu itu sebenarnya siapa? Lu gak bakal tahu apa yang kita rasain. Harusnya dari awal kita menolak lu untuk datang ke sini. Oke, sebagai seorang lelaki dan ketua geng, ya gue minta maaf karena udah mengecewakan kalian. Tapi gue rasa itu bukan salah gue. Gue percaya dengan menunggu teman-teman gue, sesuatu akan jadi berbeda. Karena mereka orang-orang yang luar biasa. Dan lu gak bakal percaya itu. Mau ada atau enggak temen lu, gak bakal merubah keadaan kalau cuma diem aja. Mungkin gue emang terkenal dongo, gak punya pikiran. Tapi gue punya hati. Dan kepercayaan mereka harus gue jaga. Kalau aja gue gak terikat sama Epi dan juga Arto, udah gue hajar dari sebulan yang lalu. Tapi mereka adalah teman gue, teman terbaik gue. Gue gak mau cuma gara-gara gue nyerang sembarangan. Rencana mereka jadi kacau balau, bahkan membahayakan nyawa mereka. Oke, itu terserah lu. Lakuin apa yang lu mau. Tapi masalah kita nggak cukup sampai di sini. Lu udah ngerusak harapan kita. Lu juga udah membuang waktu kita. Jadi, lu harus terima akibatnya. Woi, udahlah. Lu ini kenapa sih? Harusnya kita bersyukur ada orang yang mau bantu kita. Kenapa malah lu kayak gini? Lu kenapa jadi belain dia sih dong? Sekarang gua tanya, apa bantuan dia? Kita terbantu sekarang? Nggak ada kan? Nggak ada dong. Dia di sini cuma numpang tidur doang. Terus bacot-bacot aja, nggak ada tindakan. Sedangkan keluarga-keluarga kita yang dibawa sama mereka nggak tahu sekarang udah jadi apa. Mending kita gerak sendiri. Lu mungkin bisa ngomong kayak gitu. Tapi gue udah pernah ngerasain betapa berbahayanya orang-orang di laboratorium itu. Dan lu udah pernah lihat kan, apa jadinya gua kalau nggak ada orang ini? Oke, kalau lu udah tahu orang-orang di sana berbahaya, terus apa yang lu harapin dari orang ini? Ini orang cuma orang biasa. Nih, sekarang lu lihat nih. Orang kayak gini gak bakal bisa apa-apa. Jadi gak usah berharap banyak sama dia. Nih, lu lihat dengan mata kepala lu sendiri.